Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib itu, mahia, tidak ada lain illa kecuali ilhamun au awhamun, yaitu ilham atau awham, ya, hanya dua, ilham atau awham. Ini penjelasan seperti ini, ya, rumus seperti ini, makalah yang luar biasa ini perlu dipahami dan perlu dicatat, ya, dititik beratkan kepada para praktisi di dalam memahami perkara-perkara gaib, ya. Wala yakunu fiha qat'un, tidaklah ada dalam urusan-urusan yang gaib, perkara-perkara gaib itu qat'un, kepastian. Wala yumkinu ahadun ayyaqta'a biha, tidak ada satu orang pun untuk bisa memastikan perkara gaib itu. Hatta annal awliya'a, meskipun sesungguhnya para wali itu, innama, sesungguhnya mereka ini hanyalah yukhbiruna anha bil wahmi, mengabarkan tentang hal-hal yang gaib itu bil wahmi, dengan hanya dugaan saja, wahm, ya, awham. Hatta rubama yukhti fi dzalik, kadang-kadang wali itu keliru dalam mengabarkan perkara gaib itu. Wala yumkinul qat'u al-mutayaqqan, dan tidak bisa dipastikan perkara itu dengan yakin, illa fi laufil mahfud, kecuali apa yang ada pada lauful mahfud. Nah, jadi begini, urusan-urusan gaib itu hanyalah dua saja. Nah, cuma hanya dua, ilham atau auham, hanya dua ini saja, ilham atau auham. Auham itu prediksi, dugaan. Waham, ya, audan, itu namanya waham. Wala yakunu fiha qat'un, dan tidak bisa memastikan dalam perkara-perkara gaib itu sedikit pun. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, dan seorang pun tidak bisa memastikan dengan perkara-perkara gaib itu. Apa yang dilihat oleh seseorang yang bisa melihat kondisi dia indigo, ya, kata orang-orang indra keenamnya aktif, bisa melihat perkara-perkara gaib, ya, umumnya dunia gaib, ya, jin, penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Ini hanyalah dua, nggak bisa dipastikan. Yang dilihat ini adalah, yang saya lihat ini adalah kiriman dari tetangga, nggak bisa dipastikan. Itu hanya waham saja. Yang saya lihat, saya ini adalah sedang diincar oleh setan, oleh iblis dan lain sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Saya ini ada khodam, saya ini ada jin keturunan, jin nasab lah, jin leluhur lah, atau mungkin tumbal dan sebagainya. Nggak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan. Metode-metode, teknik-teknik yang ada itu hanyalah sekedar hipotesis di dalam menggali informasi agar kita bisa menangani lebih simple, lebih efektif, lebih maksimal dan optimal gitu. Bukan satu kepastian. Kita mencari solusi yang terbaik yang sekiranya mudah ditangani, ya, mudah ditangani. Ya, maka hal ini, ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi, khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswajah, ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali-kali jangan memastikan dia melihat hal yang gaib. Kalau saya lihat dari fotonya, dia ini sedang kena sihir, ya, masyhur. Dia ini disihir oleh tetangganya. Ini tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh memastikan, tidak boleh memastikan. Dan di KBRA ini larangan seperti itu, melihat foto dia begini, ya. Terawang-terawang. Kalau saya lihat dia ini ada kuntilanaknya di sebelah kirinya, sebelah kanan genderuwo, ya kan,
di kepalanya tuyul misalnya gitu. Ini nggak boleh seperti itu. Ini di KBRI ada SOP-nya ya, tidak boleh menerawang dengan terawangan apapun, begitu. Tidak boleh memastikan, ya, tidak boleh memastikan perkara-perkara gaib, karena perkara gaib itu hanyalah dua, ya, al-umurul gaibiyah, ma hiya illa ilhamun aw awhamun. Jadi perlu dicatat, ya, perkara gaib itu hanyalah dua, yaitu ilham atau awham, ya. Ilham atau awham hanyalah dua, ya, perkara gaib itu hanyalah ilham atau awham, ya. Tidak boleh memastikan. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha. Seorang pun nggak bisa memastikan. Hatta annal auliya, meskipun para wali nggak bisa memastikan bahwa ini perkara gaib, ya. Kadang-kadang para wali menginformasikan perkara-perkara gaib itu bil waham, hanya dugaan-dugaan, insting, firasat. Firasatnya para wali ya berbeda dengan firasatnya orang-orang biasa seperti kita, gitu. Itu pun hatta rubama yukhti'u fi dzalik. Kadang-kadang wali ini juga keliru di dalam memberikan informasi perkara-perkara gaib. Ya, tidak semua para wali ini benar di dalam menginformasikan perkara-perkara gaib. Wala yumkinul ghad'u al-mutayaqqan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan perkara gaib yang diyakininya itu, al-ghad'ul mutayaqqin, kepastian yang diyakininya itu, illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang tertulis di lawhil mahfuz, ya. Apa yang ada di lawhil mahfuz, ya. Informasi yang dia peroleh dari lawhil mahfuz, maka ini bisa menjadi satu catatan penting, satu kepastian, ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya ada para wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mencapai magom di mana dia bisa memandang lawhul mahfuz, melihat lawhul mahfuz, ya. Jadi nggak semua para wali. Adapun wali-wali yang belum mencapai dia bisa melihat lawhul mahfuz, ini hanyalah waham saja, sama seperti kita, waham saja, firasat saja. Tapi tingkatan firasatnya bermacam-macam. Ada yang tajam, yang lebih tinggi dan lain sebagainya, instingnya dan lain sebagainya daripada insting-insting dan firasat yang mereka dapati, gitu. Ya. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengatakan God yatawassar, ya. Qad yutasawwar, qad yutasawwar ayyasul fi haqiqatul alam wa suratuhu taratan minal hawas wa taratan minal lawhil mahfuz, ya. Di dalam kitab Ihya juz 3 itu Imam Ghazali pernah mengatakan kadang-kadang, ya, hati manusia ini mendapat gambaran yang dia peroleh tentang hakikat alam dan bentuknya dari kadang-kadang dari indrawi fisik, ya, kadang-kadang dari minal lawhil mahfuz, ya, dari lawhul mahfuz, ya. Jadi manusia ini bisa memandang hakikat alam ini dari dua sisi, ya. Kadang dari indrawi fisiknya dia memandang hakikat alam ini begini, secara ilmu sains begini, dulunya ada begini, kemudian terbentuklah alam. Ini adalah haqiqatul alam fi suratil hawas, ya, fi an-nadaratil hawas, dalam pandangan indra fisik itu. Wataratan minal lawhil mahfuz, dan kadang-kadang dari gambaran yang dia peroleh dari lawhul mahfuz. Ini mencakup masalah hati, masalah ruh, ya. Sehingga beliau mengatakan fa innal qalbi baban, sehingga bagi hati ini ada dua pintu. Kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3, ya. Bab maftuh ila alamil malakut, ya, wa huwa al-lawhul mahfuz. Ada bab pintu yang terbuka kepada alam malakut, yaitu lawhul mahfuz, ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kemudian wa alamul malaika, ya, lawhul mahfuz dan alam malaikat, ya, itu lawhul mahfuz itu masuk kepada alam malakut, gitu. Nah, kemudian wabab maftuh ilal hawasil khams al mutamassikah bi alamil
mulki wa syahadah. Ada pintu yang kedua, yaitu pintu yang terbuka pada indera yang 5 ini yang bersentuhan dengan alam mulki dan alam syahadah. Nah, jadi manusia ini memiliki di dalam hatinya ini ada 2 pintu yang menyambung jalurnya kepada Lauhul Mahfuz, ya, alam malakut, alam malaikat. Yang satu lagi pintu kepada alam nyata. Dan sering saya katakan bahwa unsur manusia ini ada 2, ya, unsur alamul amri dan unsur alamul khalqi, di mana alamul amri ini berkaitan dengan ruh, ya, berkaitan dengan hati, ruh latifah, ya. Alamul amri, kenapa dikatakan alamul amri? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi, ya, sehingga dikatakan alamul amri. Dan alamul khalqi adalah penciptaan, ya, daripada jasad kita, fisik kita, sehingga dikatakan alamul khalqi. Bisa dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Ghunyah. Kemudian ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang Lauhul Mahfuz, di mana para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan bisa memandang dan melihat apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini para wali-wali yang tingkatannya tinggi, yang mencapai maqamat aliyat, maqam al-kummal wal afrad. Mereka para wali yang mencapai kedudukan-kedudukan kesempurnaan, dan wali-wali kutub, ya, al-afrad, ya, kutubul fard. Makanya Syekh Muhammad bin Ishaq Al-Qununi, ya, beliau dalam salah satu kitab beliau, ya, Risalatun Nusus li Muhammad bin Ishaq Al-Qununi, ya, yang beliau wafat itu di sekitar tahun 600-an. Beliau pernah mengatakan innal kummal wa man syaa innal kummal wa man syaa Allahu minal afrad ahlul ittila' ala Lauhil Mahfuz. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kumal, rijalul kumal, ya, mursyid kamil, mukammil, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam latifah-latifahnya, dan afrad, ya, wali-wali gutub, al-fard, al-gutbul fard. Beliau ini ahlul ittila' ala Lauhil Mahfuz. Beliau adalah orang-orang yang bisa memandang apa-apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Bal wa 'alal magamil qalami, bahkan pada tingkatan magam al-qalam, bisa melihat apa yang sedang ditulis oleh al-qalam, gitu, ya. Wa 'ala hadratil ilmil ilahi, beliau mengatakan juga para wali ini sampai bisa mengetahui apa namanya yang lebih atas itu, ya. Ada Lauhul Mahfuz, di atasnya ada lagi Ummul Kitab dan sebagainya, ya. Makanya pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Kunudus Sa'adatil Abadiyah, Habib Abdullah bin Alwi As-Segab, ya, Habib Abdullah bin Alwi As-Segab, dalam kitab beliau Kunudus Sa'adatil Abadiyah, beliau pernah menceritakan suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhah wa sirrah, beliau ini pernah menjumpai seseorang yang tawaf di Ka'bah, ya, dengan satu kaki. Ya, dengan satu kaki, tawaf dengan satu kaki, ya. Kakinya yang satu hilang, gitu. Kaki yang satu hilang. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani hanya satu kaki, satu yang kakinya nggak kelihatan, gitu. Tawafnya, tawaf. Kemudian didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang itu yang tawaf dengan kaki satu itu didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, man hadha ta'ib ala rijlin wahid. Siapa yang sedang bertawaf ini dengan satu kaki ini? Boleh saya kenalkan
siapa diri Anda ini? Kok tawaf dengan satu kaki? Yang saya lihat Anda tawaf dengan satu kaki. Maka si orang ini menjawab, ana imra'atun, ya, min Baghdad. Jadi ternyata ini adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan datang dari Baghdad, yang beliau ini jauh-jauh ke Ka'bah dengan kaki satu. Itu beliau menceritakan bahwasanya ini jitu min Baghdad, ya, atufu bil bait wa taraktu binti Naimah ala rijlil ukhra. Aku ini datang dari Baghdad, aku tawaf di Baghdad. Di rumahku itu ada putriku yang sedang tidur. Nah, kakiku yang satu ini menjaga putriku yang sedang tidur, dan kakiku yang satu ini tawaf di Ka'bah. Itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum dan sedikit heran, bingung. Sedikit heran dan bingung karena beliau ini, si perempuan ini dari Baghdad, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga dari Baghdad. Kenapa beliau nggak mengetahui ada seorang perempuan yang luar biasa seperti ini? Sampai-sampai beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut, ana atasaffah al-lafz al-mafut lak wa li beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut kada wa kada marrah kulla yawm wa ma ra'aituki fihi. Aku ini setiap hari buka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak melihat ada kamu di situ, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka si perempuan ini menjawab, Lauhul Mahfuz laka wa li amzalik, Lauhul Mahfuz laka wa li amzalik, wa ama ana fa qablaka fi ummil kitab. Lauhul Mahfuz ini itu hanya untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Adapun saya sebelum kamu di atasnya, yaitu Ummul Kitab. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz, bisa melihat catatan Lauhul Mahfuz. Maka diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisah yang tadi, di mana ada seorang perempuan tawaf dengan kaki yang satu, kemudian dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi, siapa ini orang yang tawaf dengan kaki satu? Aku adalah seorang perempuan. Aku dari Baghdad, aku meninggalkan seorang putriku yang sedang tidur. Kaki satuku menjaga putriku yang sedang tidur, dan kaki satuku lagi tawaf di Ka'bah. Jaraknya jauh. Beliau agak ta'ajab min kauniha min Baghdad. Beliau kaget dan bingung karena kondisi dia ini katanya dari Baghdad. Maka beliau menjawab, ana atasaffah Lauhul Mahfuz kada wa kada kulla yawm marrah. Aku ini setiap harinya ini membuka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak mendapatkan kamu ada di Lauhul Mahfuz. Maka si perempuan ini menjawab, Lauhul Mahfuz laka wa li amzalik. Lauhul Mahfuz ini untuk kamu dan orang-orang semagam-gamu, orang-orang seperti kamu. Adapun aku, maka faqablaka fi ummil kitab. Aku sebelum kamu ada di ummul kitab, nggak bisa dideteksi. Subhanallah, lebih tinggi lagi derajatnya magam si perempuan ini daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ini menunjukkan ada seorang wali yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz. Ini karamah, dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Karena semua karamah yang didapati oleh para wali adalah sesungguhnya mukjizat daripada Nabi SAW, karena mereka ini mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan lain sebagainya. Dan juga di antaranya juga yang bisa melihat Lauhul Mahfuz itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli-ahli thariqah, para pendiri-pendiri thariqah. Ya. Di antaranya juga
Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya, yang murid kesayangan beliau, Syekh Al-Kautsari, ya. Beliau pernah menceritakan dari Abil Hasan Asyadzili, beliau mengatakan atla'ani Allah ala lawfil mahfud falaulal adab falaulal ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Allah telah menampakkan kepadaku apa yang ada pada Lauhul Mahfuz. Laula ta'addub ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha syahid wa hadha syaqi. Kalau seandainya bukan karena adabku bersama kakekku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini termasuk keturunan Nabi, ya, dari Al-Hasani. Beliau ini Al-Hasani, ya, dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan ta'adub, rasa adab kepada kakekku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, maka aku akan katakan orang ini tercatat di Lauhul Mahfuz seorang yang nantinya bahagia, mulia. Orang ini yang nantinya sial, celaka di akhirat, masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Aku akan katakan seperti itu kepada orang-orang yang aku lihat. Tapi karena aku ta'adub bersama Nabi SAW, maka aku tidak katakan itu. Di antaranya memang begitu. Ya. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili termasuk orang yang bisa melihat, memandang Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Attas ketika ditanya oleh Syekh Ahmad bin Ibn al-Ja'ad. Syekh Ahmad Ibn al-Ja'ad bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Attas. Ya, semua ini ada di kitab nama-nama ini kita tawasul di kitab Maslak. Ya, beliau pernah bertanya kepada Al-Habib Al-Attas, mata yakunu syekhan? Kapan dikatakan seorang syekh itu syekh? Kapan orang itu dikatakan syekh? Ya, syekh yang sesungguhnya kapan dikatakan orang ini bisa berlabel syekh? Ya, nggak sembarangan dikatakan syekh fulan, ya, nggak sembarangan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, la yakunu syekhan, tidak dikatakan seorang syekh itu syekh, ya, hatta yamhu sayyi'ata muridihi minal lauhil mahfuz, sampai dia mampu menghapus keburukan muridnya dari Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, tidak dikatakan syekh yang sesungguhnya, la yakunu syekhan hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala Lauhil Mahfuz, hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala Lauhil Mahfuz, sampai dia bisa menghapus kesalahan-kesalahan muridnya di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi luar biasa, ya, punya wewenang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini adalah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bisa menghapus, mungkin dengan doa permohonan, dengan ibtihal wa doa lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, ibtihal, munajat kepada Allah, Allah bisa menghapus kekeliruan atau kesalahan murid si orang syekh itu yang dia lihat ada di Lauhul Mahfuz, begitu. Ya, jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas ini termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz, begitu. Ya. Kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan magom yang tinggi, yang luar biasa, yang mampu memandang apa yang ditulis
di atas Lauhul Mahfuz. Nah, ketika mereka menginformasikan, dan ini informasi dari Lauhul Mahfuz, ini adalah bisa dipastikan. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan al-qat'u al-mutayaqqan, kepastian yang diyakini, gitu. Kepastian yang dipastikan, yang diyakini. Selama orang itu belum mencapai maqam bisa memandang Lauhul Mahfuz, maka tidak ada lain, dia adalah hanya waham saja, dugaan saja, bukan ilham. Bukan ilham, ya, bukan ilham. Ya, maka bagi kita nggak usahlah sok-sokan bisa memandang, ya, sok-sokan bisa melihat. Ini saya paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ini di sebelah kirinya kuntilanak, di sebelah kanannya genderuwo, itu di belakangnya, di punggungnya tuyul, dia lagi gendong tuyul. Ini nggak beres ini, dan kebanyakan keliru semua. Ini saya lihat dia ini jin keturunan, ini saya lihat ini adalah jin tumbal, jin khodam. Ini rata-rata salah gitu, salah. Dan kita nggak bisa mengambil kepastian dari informasi-informasi seperti ini, apalagi informasi dari pasien yang dulunya pernah melihat hal-hal gaib, bisa memandang hal-hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa pungkiri fenomena indigo, orang-orang yang indigo. Dan di dalam pelajaran kita, orang-orang yang indigo ini terbagi menjadi dua. Orang indigo yang memang ada gangguan gaib, ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang indigo karena memang Allah sengaja bukakan. Ya, contohnya orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini waqi'iyah. Ya, ini waqi'iyah secara tajribiyah. Terjadi hal ini. Begitu. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pembahasan masalah innahu yarahu wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis dan pasukannya melihat dari sisi di mana kamu tidak bisa melihat. Ini ayat ini akan kita bahas nanti. Gitu. Nah, mereka-mereka ini yang pasien-pasien bisa awalnya bisa memandang, bisa melihat hal yang gaib. Lalu kita sering tanya-tanya sama dia, tolong lihatkan ini, ada gangguan nggak? Maka dia akan instingnya yang berjalan, bukan lagi pandangan gaibnya. Karena pandangan gaibnya penyakit yang dia derita akibat ada jin dalam tubuhnya. Memang pada saat ada jin itu dia bisa melihat penampakan-penampakan jin, bukan hakikat-hakikatnya jinnya, tapi penampakan jin seperti kuntilanak, posongan, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Ini terlihat memang betul. Tapi ketika dia sudah diobati, diruqyah, dikeluarkan jinnya, lalu kita bertanya-tanya dengan dia, ya, coba lihatkan, ini keliru. Makanya di panduan kami itu, di pelatihan kami itu bukan dengan bertanya kepada pasien, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai. Alimul ghaibi wa syahadatur rahmanur rahim la tudrikul absar wa yudrikul absar latiful khabar. Lalu kita berdoa, ya Allah, tampakkan kepadanya, tunjukkan kepadanya begini. Ini kita doa kepada Allah melalui portal yang sudah kebuka. Bukan kita bertanya kepada orang yang portalnya kebuka. Ini keliru gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah melalui portal gaib tadi itu. Dan ini sekedar hipotesis saja, tidak bisa kita pastikan. Dari pandangan dia, ya, dengan teknik ini ada sihir kiriman, ini ada sihir dari tetangganya. Ini nggak bisa dipastikan begitu juga. Ini hanya sekedar hipotesis, menggali informasi di dalam memudahkan kita penanganan kepada pasien yang lebih efektif, yang lebih maksimal, begitu. Jadi nggak bisa dipastikan, ya, nggak boleh begitu. Apalagi yang terkait masalah pasukan-pasukan Dajjal, ya. Jika seandainya memang dia diganggu oleh pasukan-pasukan Dajjal, ya semuanya setan, jin, semuanya yang jahat-jahat itu adalah pasukan Dajjal. Tetapi ada khusus dari pasukan-pasukan iblis itu yang memang mungkin dia ini ingin menyesatkan anak-anak yang mungkin punya andil nanti
di akhir zaman bersama Imam Mahdi ya, wallahu alam gitu. Jadi informasi yang kita dapat secara waqiah seperti itu. Nah, maka apa namanya, misal ini contoh ya, satu kasus, ada satu pasien yang dia sedang mengalami gangguan gaib dari pasukan Dajjal. Dari pasukan Dajjal, saya ingin menyesatkan anak ini karena anak ini nanti akan bersama pasukan Imam Mahdi misalnya itu. Seandainya ini benar ya, ini benar ya, kita anggap ini benar, kemudian kita keluarkan jinnya berhasil, lalu anak ini, kita di hati kita ada anggapan anak ini istimewa dari informasi tadi itu, maka kita akan menjadikan anak ini anak yang istimewa menurut pandangan kita. Lalu anak ini tentunya Dajjal nggak akan berhenti sampai di situ. Pasukannya misalnya dikeluarkan, nggak berhenti sampai di situ, karena Dajjal ini adalah rajanya fitnah gitu. Fitnah itu al-fasad ya, fiddin atau fid dunya atau fil akhirah. Fitnah ini adalah kerusakan dalam agama, kerusakan dalam dunia. Ini namanya fitnah ya. Kemudian apalagi urusan Dajjal, di mana Nabi mengatakan kalau Dajjal keluar, kamu jangan coba-coba menjumpai dia, lari sejauh-jauhnya. Kalau kamu menjumpai dia pasti akan kena fitnah ya. Begitu. Makanya dibuatlah satu strategi di mana pasien-pasien ini yang bekas kasusnya pasukan Dajjal, dia akan memanipulasi orang yang ngobatin tadi itu. Peruqyah-peruqyah tadi itu dimanipulasi. Ya. Ini anak istimewa dan kalian adalah yang berhak membimbing anak ini. Kalian, karena kalian nanti juga adalah pasukan Imam Mahdi. Nah, ini satu strategi untuk menghancurkan hati para praktisi. Akhirnya praktisi ini merasa bangga. Oh, ternyata saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi kelak. Kenapa? Karena meyakini dari informasi si pasien tadi itu yang dia yakini sebagai pasukan Imam Mahdi. Nah, jadi pasukan Dajjal tetap menggunakan anak ini untuk menstrategikan, memanipulasi, menipu praktisi yang ngobatin tadi itu. Nggak terima lah begitu, kok bisa dikeluarkan, nggak terima. Akhirnya dibuat strategi-strategi untuk menipu praktisi tadi itu supaya jatuh hatinya, supaya merasa dia ini suci, yuzaki nafsah gitu, membersihkan, mensucikan dirinya. Akhirnya ngaku-ngaku dia ini pasukannya Imam Mahdi, dia ini yang membawahi nanti benderanya Imam Mahdi, di belakangnya adalah orang-orang soleh, para wali. Ini nggak benar gitu, ini nggak benar itu. Allahumma inna nasukar rahmah, ada ayam berkokok ya. Kalau mendengar ayam berkokok mintalah rahmat, karena kata Nabi malaikat turun gitu ya. Jadi begitu. Nggak boleh kita ini memuji diri, itu haram hukumnya. Ya, kamu ketipu. Jadi pasien ini dimanipulasi pandangannya untuk menipu para praktisi yang ngobatin. Para praktisinya akhirnya betul-betul menilai dia ini yang ada memuji-muji terus. Kamu nih anak istimewa, kamu harus begitu. Ini kan malah menjebloskan anak itu. Dimana seharusnya kita memberikan nasihat, arahan, ayo kamu harus semangat, kamu harus baca rotib haddad, kamu harus baca Quran, kamu harus zikir, kamu harus baca wirid sakra, dan jangan hiraukan apa yang kamu lihat. Harusnya begitu yang terbaik. Bukan kita malah memuji-muji dia. Ini namanya menjebloskan anak itu gitu loh. Apalagi kita meyakini apa yang dia lihat. Padahal rumus kita ya, sudah lama, ini kitab sudah ratusan tahun yang lalu dan sudah kita baca puluhan tahun yang lalu. Ya. Al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham au auham. Perkara gaib itu cuma dua, ilham dan auham. Ilham, firasat dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Furqan Mahfuz, au auham atau dugaan. Wala yakunu fiha ghatun, enggak ada kepastian. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, enggak ada seorang pun yang bisa memastikan perkara gaib. Hatta anal awliya, meskipun dia para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Para wali juga
mengabarkan informasi perkara-perkara gaib itu secara waham, dugaan. Hatta rubama yukhti fi dzalik. Kadang-kadang juga keliru dalam informasi perkara-perkara gaib yang disampaikan mereka para wali. Wala yumkinul ghatul mutayaggan illa fil lawhil mahfuz. Dan tidak bisa dipastikan informasi perkara-perkara gaib yang diyakininya kecuali illa fil lawhil mahfuz, kecuali informasi itu berasal dari lawhul mahfuz. Yaitu para wali-wali khusus tadi itu. Ya, para wali-wali Allah yang memiliki keistimewaan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memandang lawhul mahfuz. Nah, begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya. Tolong ya, ini di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya para praktisi nggak tertipu. Jadi ada satu Srikandi ya, yang saya keluarkan karena gara-gara dia selalu nebak-nebak. Ini di depan rumahnya Kiai ada orang yang nanam. Ini dia ada ular naga besar Kiai. Ini diikuti macan. Ini begini. Saya nggak suka yang begitu. Akhirnya kita keluarkan dia gitu. Kita keluarkan dia gitu. Apalagi praktisi-praktisi praktisi yang sok-sokan. Oh, ini sukmanya ada di gunung, ini sukmanya ada di laut pantai selatan dan lain sebagainya. Ini jangan, nggak bisa seperti itu gitu loh. Ini hanyalah dugaan-dugaan, bukan kepastian-kepastian gitu loh. Ya, penanganan seperti itu jangan kamu pastikan, tetap kamu kantongi sebagai hipotesis ya di dalam menggali kasus, tapi nggak bisa kita pastikan. Makanya coba perhatikan penanganan saya. Ada saya mengiyakan ucapan-ucapan jin atau pasien-pasien yang melihat hal-hal yang gaib, nggak ada. Kiai didekati Nabi Khidir, di samping Kiai Nabi Khidir. Kiai didekati macan putih. Kiai adalah keturunan Prabu Siliwangi. Kiai adalah keturunan Sunan Kalijaga. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Saya meyakini hal itu. Saya biarkan itu angin lewat. Itu angin lewat. Ya. Angin lewat. Malah ada orang yang bermimpi dipaksa mengikuti pelatihan lainnya, lalu di malamnya dia bermimpi saya bermuka cahaya, yang satunya bermuka sebelah separuhnya itu monyet. Jawaban saya apa? Wallahu a'lam. Terus bagus, itu kamu harus ikut pelatihan KBR, kamu jangan mengikuti pelatihan ini. Enggak, begitu loh. Enggak ada seperti itu. La tuzakkin nafsak. Jangan kamu sucikan diri kamu. Karena kamu yang lebih paham apa yang kamu lakukan. Ya, kamu yang lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memastikan itu. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, jangan menebak-nebak, jangan mempercayai. Makanya ada salah satu orang yang dia japri saya, Kiai, seminggu yang lalu saya bermimpi didatangi Sunan Kalijaga, katanya Sunan Kalijaga saya disuruh jadi panjulnya Kiai gitu. Saya jawab di chattingan itu, lah tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya, katanya nggak jadi, tolong sampaikan kepada orang itu kamu nggak jadi panjul saya, nggak usah jadi panjul saya. Selesai. Kenapa? Sudah kelihatan ini ngawur. Maka saya jawabnya juga ngawur. Dia mau jawab apa coba? Kan begitu. Saking kepinginnya dia pingin jadi panjul, sampai dia memanipulasi bermimpi Sunan Kalijaga, padahal dia berhayal. Mungkin dia tidur terus berhayal Sunan Kalijaga datang, terus kamu sebaiknya jadi panjulnya Kiai. Lalu disampaikan kepada saya, dia ngomongnya mimpi. Akhirnya saya jawab, lah tadi malam Sunan Kalijaga datang di mimpi saya, bilang kamu nggak usah jadi panjul saya. Selesai kan begitu loh. Mau jadi panjul sampai seperti itu, melakukan sampai seperti itu ya, sampai berbohong dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jangan terperdaya dengan pujian-pujian orang lain ya, jangan terpercaya. Makanya saya nggak
meyakini atau mengklaim diri saya ini sebagai guru kalian, sebagai mursyid. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada. Coba apa pernah saya mengatakan kepada orang lain secara umum, saya ini guru kamu, patuhi saya? Nggak ada. Apalagi saya mengatakan saya ini mursyid. Naudzubillah min dzalik. Jauh daripada kata guru, apalagi kata mursyid gitu. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya ini hanyalah murid kepada guru saya Abdul Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan para guru-guru saya yang lain. Itu. Makanya di salat Rabithah itu saya sebut wa ashabar ruqyah. Bukan wa talamidatir ruqyah, bukan murid-muridku dalam bab ruqyah, dalam bidang ruqyah. Enggak. Tapi saya katakan wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah. Kenapa? Li'annakum sahibi wa ana sahibukum. Karena kalian ini saya anggap adalah sahib saya dan saya ini adalah sahib kalian. Makanya kita sebut di situ di salat Rabithah wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah. Begitu. Jadi apa namanya? Sudahlah, jangan sok-sok nebak-nebak. Jangan sok-sok nebak-nebak ya. Nanti akhirnya, aduh, anak saya pilek, ini kayaknya banaspati. Anak pilek banaspati. Ya itu kebanyakan minum es krim, kebanyakan minum es, AC-nya kebesaran. Kok banaspati? Nanti ada suara dikit di genteng, aduh, ini genderuwo lagi jatuh, ini genderuwo lagi turun, gitu. Ini genderuwo lagi ngintipin saya. Padahal kucing, padahal tikus gitu loh. Nggak bener jadi pikirannya, ya. Janganlah seperti itu, wahai saudaraku. Ya Allah. Sekali lagi perlu dicatat ya, di titik berat kan. Al-Habib Al-Haddad berkata, al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham aw awham. Perkara-perkara gaib tidak ada lain cuma dua, ilham dan awham. Awham itu dugaan-dugaan saja, insting-insting saja. Wala yakunu fiha ghutun, tidak ada kepastian ya, di dalamnya. Wala yumkin ahadun ay yaqta'a biha, dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Hatta annal awliya, meskipun itu para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Mereka ini memberikan informasi perkara gaib bil waham, hanya insting saja, waham saja ya. Hatta rubama yukhti'u fi dzalik, hatta rubama yukhti'a fi dzalik, kadang-kadang juga keliru dalam memberikan informasi perkara gaib. Wala yumkinul ghutsul mutayaggan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan apa yang diyakininya itu illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang ada di dalam lawhil mahfuz, begitu. Makanya mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala nggak sembarangan. Ya. Nggak sembarangan memberikan informasi gaib. Di pondok-pondok pesantren itu pun juga tidak mendahulukan urusan-urusan begini. Kitab-kitab gaib ya, kitab-kitab klinik ya, kitab ruqyah dan lain sebagainya itu tidak diutamakan di awal, tetapi di akhir itu pun kadang jarang-jarang ya, sedikit-sedikit. Nah, jarang di pesantren yang membahas secara utuh tentang ilmu pengobatan, ilmu hal-hal yang gaib. Khazinatul Asrar, As-Sirrul Jalil ya, atau Memba Usul Hikmah dan lain sebagainya. Kadang-kadang di pesantren itu nggak ada ya, hanya pesantren-pesantren khusus yang membahas itu. Kadang-kadang di bulan Ramadan kan begitu. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan itu adalah penguatan syariat ya. Penguatan syariat. Dikuatkan dulu syariatnya, tauhidnya, akidahnya, dasar-dasar ilmu daripada ilmu agama yang fardul ain, ini yang perlu dikuatkan. Ini yang perlu dikuatkan begitu. Sehingga di KBRA ini lebih mengutamakan ilmu begitu. Ya, KBRA ini Darul Ilmi wa Syifa ya, pondok ilmu dan pengobatan. Di mana-mana kita buka kitab. Di pusat saja setiap ba'da subuh habis wudhu latif buka kitab, baca kitab. Habis Isya baca Rotibul Haddad, baca kitab kan gitu. Bahkan kita anjurkan setiap rutinitas KBRA, Rotibul Haddad dan Tawasulan, usahakan yang bisa membaca kitab, dia pernah mondok, pernah ngaji, pernah belajar di pesantren,
dan dia adalah seorang ustadz, dia bisa membaca kitab, silakan untuk membuka kitab kepada para praktisi yang hadir di situ. Ya, misalnya kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Adab Sulukul Murid, kitab Nasaihid Diniyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini penting sekali. Dan itu sudah berjalan lama. Ya, makanya dari tahun 2009 sampai tahun 2012 itu saya nggak mengajarkan ilmu ruqyah. Kenapa? Karena belum ada izin dari guru saya untuk mengajarkan ilmu ini. Banyak yang minta dari tahun 2009. Yang ada cuma ngikut-ngikut saja ya, seperti teman-teman yang dekat sama saya dari kecil, dan itu teman kampung saya, kelahiran saya di Jakarta. Itu. Sampai tahun 2012 itu pun kita ajak mereka ke majelis. Ya, waktu itu majelis Rasulullah pertama kali di Jakarta. Ya, beliau melantunkan, membaca dia ulami, dan mereka kita ajak ini teman-teman saya, karena saya kelahiran di dekat situ. Ya, dekat Cidodol ya, di kampung kecil Jalan Asyirat Kebayoran Lama. Itu kita ajak ke situ sampai ada di antara mereka yang tertarik dan tidak lepas. Ya, kita berpesan jangan meninggalkan majelis ini. Ya, ini majelis luar biasa nikmatnya, khususnya beliau ini saya yakini adalah wali kutubnya hati gitu. Luar biasa ternyata Habib Umar juga menjuluki Sultanul Qulub. Padahal di saat itu saya mengatakan beliau ini wali kutubnya hati menurut saya gitu. Karena betul-betul bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan ceramah beliau. Begitu. Pada saat itu cuma 30-an orang. Ya. Majlis. Ilmu. Begitu. Jadi ini nasihat saya. Ya, dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang penting yang harus kita utarakan ya. Nanti setiap malamnya insya Allah akan saya sempatkan untuk streaming, meskipun rumah masih berantakan ya, masih beres-beres, masih ada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga saya tidak buka dari awal Ramadan. Mohon maaf ya, sinyal juga agak sedikit terganggu di sini ya, kurang bagus, dan sebentar lagi juga saya akan meluncur ke Jakarta lagi insya Allah untuk pelatihan di tanggal 8 Mei insya Allah, dan buka bersama juga ada beberapa penanganan khusus di Jakarta yang kita jadwalkan insya Allah gitu. Insya Allah begitu ya. Juga saya teringat kalam daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Beberapa kitabnya kita baca. Di sini ada kitab beliau. Ada kitab Tambihul Muqtari, itu karya beliau juga, dan banyak lagi karya-karya kitab beliau. Disebutkan juga di Jami' Karamatul Auliya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau pernah menukil dari Syekh Jakir, namanya Syekh Jakir. Syekh Jakir ini mengatakan, ma akhadtu al-ahda ala muridin hatta ra'aitu ismahu maktuban fi lawfil mahfud wa annahu min auladina. Syekh Jakir mengatakan, aku tidak mengambil janji kepada seorang murid ya, sampai aku melihat namanya dia ada di Lauful Mahfud dan dia tertulis termasuk murid kami, termasuk putra kami, anak kami, maksudnya murid kami. Kalau di Lauful Mahfud terus itu dia adalah murid saya, maka saya akan terima dia. Kalau enggak, saya akan tolak dia gitu. Jadi apapun yang dia putuskan, dia melihat terlebih dahulu yang ada di Lauful Mahfud, Syekh Jakir ya. Jadi banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka bisa melihat Lauful Mahfud, dan ini bagian daripada karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga untuk para pendengar, khususnya para praktisi KBRA dimanapun berada, dan yang menyaksikan video ini bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Demikian. Mohon maaf apabila ada salah kata
atau menyinggung hati. Usikum wa nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa wal afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.